Pertempuran Benteng Auschwitz atau yang biasa dikenal dunia dengan sebutan Attack of the Dead Man. Benteng Auschwitz adalah benteng yang dibangun oleh Kekaisaran Rusia pada tahun 1882 dan mulai digunakan sebagai basis pertahanan pasukan Rusia melawan pasukan Jerman sejak 1892. Pertempuran Benteng Auschwitz ini terjadi di tahun 1915 pada Perang Dunia I. Pada saat itu, Jerman sedang sangat mendominasi di front timur. Di masa ini, Rusia benar-benar kalah dalam berbagai bidang, mulai dari kepemimpinan, strategi, jumlah pasukan, dan persenjataan. Akhirnya, Rusia memutuskan untuk menarik mundur pasukannya secara besar-besaran, atau yang biasa disebut dengan Great Retreat. Tujuan dari Great Retreat adalah untuk menekan kerugian. Namun, selama Great Retreat selalu ada pertempuran yang terjadi. Di antaranya, pertempuran mempertahankan Benteng Auschwitz. Tujuan dari pertempuran ini adalah untuk mempertahankan Benteng Auschwitz yang dianggap oleh Jerman sebagai penghalang paling merepotkan, sehingga beberapa kali meluncurkan serangan untuk menjatuhkan benteng ini. Akan tetapi, Benteng Auschwitz masih tetap kokoh berdiri, karena selain kekuatan pertahanannya yang luar biasa, benteng ini juga memiliki kelebihan, yakni 2 parit di pinggir dinding-dinding benteng. Awal bulan Juli 1915, pihak Jerman meluncurkan panglima terbaik mereka, yakni Paul von Hindenburg, yang membawahi 14 batalion, yang terdiri atas batalion infanteri, anti ranjau, bersama dengan 30 senjata pengepungan berat, dan juga sejumlah artileri dengan pasukan berjumlah sekitar 7.000 sampai dengan 8.000 orang bergerak untuk menjatuhkan Benteng Auschwitz. Rusia yang saat itu mengalami kekalahan beruntun di front timur ditambah kehilangan banyak pemimpin sehingga pasukan Rusia di Benteng Auschwitz dipimpin oleh Vladimir Karpovich Kotlinski yang merupakan seorang ofisir junior. Pasukan Rusia hanya berjumlah sekitar 900 orang. Walaupun hanya dijaga oleh 900 orang, Benteng Auschwitz masih tangguh menahan gempuran pasukan Jerman. Akan tetapi, Jerman sudah belajar dari kekalahan yang dimana mereka memiliki kekuatan lain, yakni senjata kimia berupa gas klorin. Gas klorin merupakan zat berbahaya karena dapat menyebabkan kerusakan permanen pada paru-paru. Jika tidak mengenai paru-paru, paparan gas klorin dapat mengakibatkan batuk-batuk, iritasi mata, muntah, dan membuat kulit memerah. Bahkan, tanaman atau hewan yang terkena paparan gas klorin akan mati. Akibat dari serangan gas beracun ini, pasukan Rusia hanya tersisa 100 pasukan di dalam benteng. Mereka yang masih bertahan buru-buru menggunakan kain basah sebagai penutup mulut dan hidung. Beberapa dari mereka dapat bertahan dengan kondisi yang sudah sangat parah, seperti batuk darah, kulit melepuh, mata iritasi, dan wajah yang sudah tidak sempurna. Di keadaan seperti ini, Kotlinski tetap tidak ingin menyerah dan mempertahankan Benteng Auschwitz. Akhirnya, bersama kurang lebih dari 60 pasukan yang masih mampu berperang, mereka bergerak perlahan menembus asap hijau dari gas klorin dan segera meluncurkan serangan balasan dengan senjata seadanya. Bahkan, ada yang maju dengan tangan kosong. Di sisi lain, pasukan Jerman yang merasa yakin bahwa pasukan Rusia sudah tidak bernafas, mereka sangat terkejut saat melihat sekumpulan mayat bergerak dan keluar dari balik asap gas klorin dan mulai menyerang dengan membabi buta. Pada saat itu, pasukan Rusia benar-benar terlihat seperti sekumpulan zombie. Pasukan Jerman yang melihatnya terkejut dan panik karena di luar rencana pasukan Jerman dan membuat mereka panik. Pasukan Jerman yang melihat pasukan mayat hidup ini sangat syok dan mulai kabur meninggalkan senjata canggih mereka. Pada akhirnya, sekitar 60 pasukan Rusia yang dipimpin oleh Kotlinski berhasil memukul mundur ribuan pasukan Jerman. Namun, dikarenakan kondisi Kotlinski yang pada dasarnya sudah sangat parah tidak dapat bertahan dan meninggal dunia pada hari yang sama. Kemudian, tidak lama dari pertempuran itu, Benteng Auschwitz dirobohkan oleh pasukan Rusia. Hal ini dilakukan atas pertimbangan bahwa benteng ini sudah tidak memberi manfaat lagi bagi pihak Rusia, juga agar tidak dimanfaatkan oleh pihak Jerman.
Dan itulah akhir dari benteng Auschwitz yang telah dipertahankan oleh pasukan mayat hidup Rusia. Walau pertempuran ini hanyalah salah satu dari sekian banyaknya pertempuran di Perang Dunia I, namun warga Rusia sendiri sangat mengapresiasi pasukan mayat hidup ini.